Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Revani Amalia Siboro, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Dan teman-temanku yang saya banggakan karena telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Alhamdulillah berkat bantuan kalian, makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun tujuan dan maksud daripada pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data pada semester 4. Perkenalkan, saya Elinor Anisah. Izinkan saya dan teman-teman saya mempresentasikan hasil daripada makalah ini. Berikut anggota kelompok kami, yaitu ada Tita Karina, saya sendiri yaitu Elinor Anisah, dan yang ketiga yaitu ada Amanda. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Di sini saya akan membacakan apa itu statistika dan fungsi dan jenis daripada statistika. Yang pertama yaitu statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka. Jika ditinjau dari fungsinya, dalam pengolahan data, maka statistika dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada statistika deskriptif dan yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Sedangkan statistika inferensial adalah jenis statistika yang menyangkut adanya kesimpulan secara valid, biasanya juga turut memasukkan unsur peluang dalam penarikan kesimpulan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral adalah suatu set data atau kumpulan data jika diamati dan disimpulkan akan memiliki kecenderungan untuk memusat pada suatu nilai yang disebut dengan nilai tengah. Tendensi sentral, ukuran tren yang memusat, yaitu nilai cenderung di tengah-tengah dari sekelompok data yang diurutkan. Ukuran tendensi sentral terbagi menjadi 3, itu ada mean, rata-rata, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari sejumlah data atau sekumpulan data. Rumusnya ada jumlah angka data dibagi jumlah angka dalam data. Median adalah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mencari nilai tengah dalam sekelompok data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Modus yaitu ukuran untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Selanjutnya di sini ada ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas adalah kumpulan data berbeda-beda bervariasi dari nilai rata-rata serta sejauh mana data titik tersebut berbeda satu sama lain. Hal ini dinyatakan melalui rentang varians atau deviasi standar suatu kumpulan data. Bidang keuangan menggunakan konsep-konsep ini secara khusus diterapkan pada data harga dan keuntungan yang ditimbulkan oleh perubahan harga. Selanjutnya adalah ukuran distribusi frekuensi. Menurut Ridwan, distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data mulai dari data terkecil hingga terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang diubah dalam bentuk distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Seperti yang kita lihat di sini ada tabel. Sebelumnya
Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita susun terlebih dahulu tabel tersebut dimulai dari data terkecil hingga ke terbesar. Di sini banyaknya data ada 100. Jangkauannya yaitu maksimal dikurang minimal. X maksimal di sini ada 90 dan minimalnya yaitu 30. 90 dikurang 30 yaitu hasilnya adalah 60. Banyaknya kelas. Rumus banyaknya kelas di sini ada 1 ditambah 3,3 logaritma N. N-nya itu adalah banyaknya data. Sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 100. Logaritma 100 di sini ada 2. 1 ditambah 3,3 logaritma 2 hasilnya adalah 7,6. Dari mana hasil 7,6? Yaitu 3,3 dikali 2 ya hasilnya adalah 6,6 ditambah 1 yaitu 7,6. Panjang kelas rumusnya adalah J dibagi K. J-nya itu tadi jangkauan yaitu 60 dan K-nya itu banyaknya kelas yaitu 7,6. 60 dibagi 7,6 hasilnya adalah 7,9. 7,9 ini dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya yaitu jika tadi teman-teman sudah menyusun data di dalam tabel tersebut, yaitu kita sudah mendapatkan panjang kelas yaitu 8. Di sini minimal dari angka paling terkecil yaitu 30. Jika 30 ke 8 hasilnya adalah berapa? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Dari 30 sampai ke 37, di situ kita hitung frekuensinya ada berapa. Oke, di sini frekuensinya ada 1. Berarti 30 sampai 37 yaitu cuma ada 1. Selanjutnya seperti itu. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 dari 38 sampai 45 frekuensinya yaitu ada 2. Selanjutnya seperti itu hingga 86 sampai 93 yaitu hasilnya adalah 1. Lanjut, di sini ada distribusi frekuensi kumulatif tepi atas dan tepi bawah. Tadi kita sudah menemukan nilai dan frekuensinya. 30 sampai 37 frekuensinya ada 1. Tepi bawah, dari mana kita mendapatkan tepi bawah yaitu 30 dikurang 0,5 hasilnya adalah 29,5. 0,5-nya itu adalah rumus dari tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya tepi atasnya ada 37,5. Dari mana 37,5? 37,5 hasil dari 37 ditambah 0,5. Selanjutnya seperti itu. 38 sampai 45 frekuensinya ada 2, tepi bawahnya adalah 37,5 dan tepi atasnya adalah 45,5. 46 sampai 53 frekuensinya ada 6, tepi bawahnya 45,5, tepi atasnya 53,5. 54 sampai 61 frekuensinya ada 8, tepi bawahnya 53,5, tepi atasnya adalah 61,5. 62 sampai 69 frekuensinya ada 30, tepi bawahnya 61,5, tepi atasnya adalah 69,5. 70 sampai 77 frekuensinya ada 38, tepi bawahnya 69,5, tepi atasnya 77,5. Selanjutnya 78 sampai 85 frekuensinya ada 14, tepi bawah 77,5 dan tepi atasnya adalah 85,5. 86 sampai 93 frekuensinya ada 1, tepi bawahnya 85,5 dan tepi atasnya adalah 93,5. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini ada tepi atas
ada frekuensi. Tepi atasnya adalah kurang dari 37,5. Di sini frekuensinya adalah 0, 45,5, frekuensinya adalah 3. Dari mana kita mendapatkan 3? Yaitu sebelumnya kita lihat lagi ke slide sebelumnya. 1 ditambah 2 yaitu hasilnya 3. Frekuensi dari 30 sampai 37 1, 38 sampai 45 2. Jadi frekuensi tersebut ditambah 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 53,5 frekuensinya adalah 9. Seperti tadi, dari mana kita mendapatkan 9? Yaitu 6 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Selanjutnya juga seperti itu, 61,5 hasil dari 17 yaitu 9 ditambah 8, jadi frekuensinya adalah 17. 69,5 frekuensinya adalah 47, 77,5 frekuensinya adalah 85, 85,5 frekuensinya 99, 93,5 frekuensinya adalah 100. Kita lanjut, di sini ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tapi bawahnya yaitu 29,5, frekuensinya yaitu 100. 37,5 frekuensinya adalah 98. Dari mana kita mendapatkan 98? Yaitu kita bisa lihat dari tabel frekuensi kumulatif yang tepi bawah frekuensinya adalah 2. Jadi 100 dikurang 2 yaitu 98. 45,5 frekuensinya adalah 92. Dari mana kita mendapatkan 92? 98 dikurang 6 adalah hasilnya 92. Selanjutnya pengerjaannya seperti itu ya teman-teman. 53,5 frekuensinya 84, 61,5 frekuensinya adalah 54, 69,5 frekuensinya adalah 16, 77,5 frekuensinya ada 2, 85,5 frekuensinya adalah 1. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi relatif. Nilainya 30 sampai 37 frekuensinya adalah 1. Ini sama seperti tadi pengerjaannya, kita mendapatkan panjang kelasnya adalah 8. Jadi seperti itu cara pengerjaan distribusi frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alin. Selanjutnya itu ada studi kasus nomor 2. Diketahui bahwa nilai 4 frekuensinya yaitu 6, nilai 5 frekuensinya itu ada 10, nilai 6 frekuensinya itu ada 4, nilai 7 yaitu frekuensinya ada 12, nilai 8 frekuensinya ada 8. Yang ditanyakan yaitu adalah tentukan rataan hitung atau mean. Yang kedua yaitu nilai tengah atau median. Yang ketiga yaitu ada modus atau data yang paling banyak keluar. Yang keempat yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang kelima yaitu ada jangkauan. Yang keenam yaitu ada jangkauan antar kuartil, dan yang terakhir yaitu simpangan antar kuartil. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mean itu dihasilkan. Mean itu dihasilkan dari 4 perkalian 4 dikali 6 menghasilkan 24, perkalian 5 dikali 10 sama dengan 50, perkalian 6 dikali 4 sama dengan 24, dan seterusnya sehingga mendapatkan nilai sebanyak 246 dibagi jumlah frekuensi. Di sini tidak tertulis, saya sebutkan yaitu 40. 246 dibagi 40 mendapatkan hasil 6,15. Sedangkan median yaitu rumusnya adalah
1/2 dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. 1/2 xn, n-nya itu adalah frekuensi, yaitu tadi disebutkan 40, dibagi 2, ditambah 40, dibagi 2, ditambah 1. Selanjutnya itu 1/2 20 ditambah 21, kita dapatkan hasil 1/2 dikali 6 ditambah 7 sama dengan 1/2 dikali 13 menghasilkan 6,5. Sedangkan modus yaitu data yang paling banyak keluar yaitu 7, yaitu sebanyak 12 kali. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari kuartil. Di sini sudah kita paparkan data-data yang tadi. Kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini ada kuartil 1. 1 dikali n plus 1 dibagi 4. Itu adalah rumusnya. Kita masukkan. N-nya yaitu 40. Jadi 1 dikali 40 ditambah 1 per 4. Sehingga mendapatkan 1 dikali 41 dibagi 4 sama dengan 10,25. Jadi, Q1 kita mendapatkan 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Sedangkan Q2 yaitu 2 dikali N plus 1. Nah, yang kita ubah adalah Q-nya aja, Q2-nya, sehingga ketika kita akan mencari Q2, angka yang diubah yaitu 2-nya. Sedangkan tadi Q1 yaitu 1. Sekarang Q2 yaitu 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, sehingga menghasilkan 2 dikali 40 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 41 dibagi 4 sehingga menghasilkan 20,25. Nah, Q2 dapat kita cari dengan 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, sedangkan kuartil 3 yaitu Q3. 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Itu adalah rumusnya. Kita masukkan menjadi 3 dikali 40 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 41 dibagi 4 sehingga kita menghasilkan 30,75. Q3 dapat kita cari dengan 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya yaitu jangkauan. Yang ditanyakan yaitu jangkauan. Dari data yang tadi, kita masukkan rumus X max dikurangin X min. Data yang paling besar dikurangi data yang terkecil. Data yang terbesar yaitu ada 8 dan data yang terkecil yaitu 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil gimana rumusnya? Q1 sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Sehingga kita masukkan rumus 1 dikali 40 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu 1 dikali 41 sama dengan dibagi 4, sehingga kita menghasilkan 10,25. Maka Q1 kita dapatkan 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Seperti data yang sebelumnya ya. Kita sudah di atas tadi kita sudah mencari Q1 dan Q3. Q3, sekarang kita cari Q3 nih. Q3 sebelum kita menghasilkan jangkauan antar kuartil. Q3 sama dengan 3 kali N plus 1 dibagi 4. 3 dikali 40 ditambah 1 per 4. Sehingga kita mendapatkan 3 dikali 41 dibagi 4. Dan hasilnya itu 30,75. Nah, Q3 dapat kita cari 7 ditambah 7
per 2 sama dengan 7. Nah, jangkauan antar kuartilnya yaitu rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3 tadi berapa? Q3 kita dapatkan 7, Q1 sama dengan kita dapatkan yaitu 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Itulah hasil daripada jangkauan antar kuartil. Nah, sekarang yang terakhir yaitu yang ditanyakan adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya adalah 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, kita kan tadi sudah membahas Q1 dan Q3. Q3 tadi kita dapatkan hasil 7 dan Q1 kita dapatkan hasil 5. Nah, kita masukkan saja ke rumus. 1 dibagi 2 dikali 7 kurangi 5. Maka kita dapatkan hasil 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Itulah jawaban untuk studi kasus nomor 2. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tita Karina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terakhir ada kurtosis. Kurtosis adalah koefisien keruncingan kurva. Di sini ada sebuah studi kasus, yaitu tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, di sini rumusnya ada di sebelah kanan. Berikut dibagi menjadi 2, ada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, ini ada 1/n, x1 dikurang x bar pangkat 4 per s4. Nah, untuk data kelompoknya 1/n frekuensi x1 dikurang x bar pangkat 4 per s4. Nah, karena di sini kita menggunakan data tunggal, jadi kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, di sini kita harus mencari satu persatu dulu data yang akan kita hitung nantinya. Di sini saya sudah bikin tabel datanya. Kita masukkan dulu satu persatu. Di sini ada kolom X, di sini dimasukkan nilai X-nya. Ada 2, 3, 6, 8, 11. Jumlahnya 30. Sebanyak datanya ada 5 data, dan di sini X dikurang X bar itu gunanya nanti untuk menghitung rumus, untuk masuk ke rumus. Jadi kita harus hitung di mana dapatnya X dikurang X bar. Jadi nilai yang di kolom 2 ini kita akan kurang dari nilai X bar yang sudah terjabarkan. Sini ada nilai X barnya ada 6, jumlahnya 6. Jadi 2 dikurang 6 hasilnya minus 4, 3 dikurang 6 hasilnya minus 3, 6 dikurang 6 hasilnya 0, 8 dikurang 6 hasilnya 2, 11 dikurang 6 hasilnya 5. Selanjutnya kita lanjut juga ke X dikurang X bar pangkat 2. Di sini caranya dari kolom X dikurang X bar. Di sini minus 4 kita pangkat 2, minus 4 pangkat 2 senilai 16, minus 3 pangkat 9 adalah 9, 0 pangkat 00, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Di sini kita jumlahnya adalah 54. Nah, untuk X dikurang X bar pangkat 4 ini kita ambil sama dengan yang X dikurang X bar pangkat 2. Di sini kita pangkat 4 dikurang minus 4 di pangkat 4 hasilnya 256, minus 3 di pangkat 4 hasilnya 81, 0 di pangkat 4 hasilnya 0, minus 2 di pangkat 4 hasilnya 16, 5 di pangkat 4 hasilnya 625. Di sini jumlahnya jadi 978. Untuk selanjutnya kita cari rumus S. S itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ini nanti kita akan cari untuk yang rumus bawahnya ini, rumus S4 ya. Jadi kita masukkan rumusnya, akar X
dikurang X berpangkat 2 per N1. Jadi kita masukkan untuk rumus X dikurang X berpangkat 2 ini tadi udah ketemu nilainya sejumlah 54. Jadi akar 54. Nah, per N dikurang 1. N itu adalah sejumlah data. Nah, datanya ini semua ada 5. Nah, N dikurang 1 berarti 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi akar 54 per 4 sama dengan di sini hasilnya ada akar 13,5. Nah, dari akar 13,5 ini hasilnya adalah 3,67. Nah, jadi untuk S-nya itu sesuai ya 3,67. Nah, untuk S4-nya gimana? Nah, X4-nya tinggal dari hasil 3,67 itu kita pangkat 4. Hasilnya ada 181,411. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kurtosisnya. Rumusnya yaitu ada 1 per N X1 dikurang X berpangkat 4 per S4 ya, rumus yang tadi. Nah, kita tinggal masukin angkanya karena kita tadi udah menghitung satu persatu dari bagian-bagian rumusnya. Tinggal kita masukkan 1 per N, N itunya nilai data, sebuah datanya. Nah, X1 dikurang X berpangkat 4 tadi udah kita jumlah juga ya, di tabel sebelumnya. Itu kita coba lihat lagi, itu ada X dikurang X berpangkat 4 ada 978 ya. Kita masukkan ke sini dan per S4. S4-nya itu tadi sesuai ya, sesuai kita masukkan. S4-nya itu 181,4. Kita pembulatan aja jadi 181,4. Nah, untuk kita jumlahkan semuanya sama dengan 195,6 per 181,4 sama dengan hasilnya itu 1,078. Nah, 1,078 itu kita bulatkan aja ke atas, jadi hasilnya 1,08. Nah, untuk koefisien kurtosis ini ada menjadi 3 bagian. Itu ada leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Nah, di sini untuk pembagian itu ada 3 jenis. Untuk leptokurtik, jika koefisien kurtosis itu lebih dari 3. Kalau mesokurtik itu koefisien kurtosis sama dengan 3. Dan kalau platikurtik koefisien kurtosisnya di bawah 3. Jadi karena di sini di bawah 3 hasilnya 1,08, jadi masuk ke platikurtik, distribusi platikurtik. Koefisien kurtosis di bawah 3, jadi distribusi platikurtik. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.